Emosi adalah bagian integral dari pengalaman manusia. Ketika kita merasakan sesuatu, baik itu kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau ketakutan, semua itu terjadi berkat proses yang kompleks di dalam otak kita. Mari kita selami lebih dalam bagaimana otak kita memproses perasaan ini dan bagaimana hal itu memengaruhi perilaku kita. Pertama-tama, mari kita bicara tentang amigdala. Ini adalah bagian kecil dari otak yang berperan besar dalam pengolahan emosi. Amigdala bertanggung jawab untuk mendeteksi ancaman dan meresponsnya dengan cepat. Misalnya, ketika kita melihat ular, amigdala kita langsung bereaksi, memicu respons fight or flight yang membuat kita siap untuk melawan atau melarikan diri. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang sangat penting. Namun, emosi tidak hanya diproses oleh amigdala. Bagian lain dari otak, seperti korteks prefrontal, juga berperan penting. Korteks ini membantu kita menganalisis dan mengatur emosi kita. Ketika kita merasa marah, misalnya, korteks prefrontal membantu kita untuk berpikir sebelum bertindak, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang mungkin kita sesali kemudian. Ini adalah contoh bagaimana otak kita berusaha menjaga keseimbangan antara emosi dan rasionalitas. Selanjutnya, mari kita lihat neurotransmitter, yaitu zat kimia yang mengirimkan sinyal di otak. Dopamin, serotonin, dan norepinefrin adalah beberapa contoh neurotransmitter yang berperan dalam pengaturan emosi. Dopamin, misalnya, sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti makan makanan favorit atau mencapai tujuan, kadar dopamin kita meningkat dan kita merasa bahagia. Sebaliknya, rendahnya kadar serotonin dapat menyebabkan perasaan depresi atau kecemasan. Pengaruh emosi terhadap perilaku kita juga sangat signifikan. Ketika kita merasa bahagia, kita cenderung lebih terbuka dan bersosialisasi dengan orang lain. Sebaliknya, ketika kita merasa cemas atau marah, kita mungkin menarik diri atau bertindak agresif. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara emosi dan tindakan kita. Selain itu, emosi juga dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Ketika kita dalam keadaan emosional, kita seringkali membuat keputusan yang tidak rasional. Misalnya, seseorang yang sedang marah mungkin membuat keputusan impulsif yang merugikan, sementara seseorang yang bahagia mungkin lebih bersedia mengambil risiko. Ini adalah contoh bagaimana emosi dapat mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa memahami emosi kita adalah langkah pertama untuk mengelolanya. Dengan mengenali apa yang kita rasakan dan mengapa, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatur respons kita. Ini bisa melibatkan teknik relaksasi, berbicara dengan seseorang, atau bahkan menulis jurnal untuk mencurahkan perasaan kita. Dengan memahami ilmu emosi dan bagaimana otak kita memproses perasaan, kita dapat menjadi lebih sadar akan diri sendiri dan orang lain. Ini tidak hanya membantu kita dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan profesional. Emosi adalah bagian dari siapa kita, dan dengan memahami mereka, kita dapat menjalani hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.